Shalom, ketemu lagi pada hari ini, hari Kamis. Salam sadis. Aduh, bilang gua mau istirahat seminggu, udah nggak dikasih, di teror terus disuruh buat ini terus. Aduh, ah, akhirnya hari ini saya jawab lah dikit gini ya. Memang sih saya tuh rencana pengen tutup channel ini. Bukan karena ini aja, saya itu bulan 4 kemarin itu memang sudah pengen stop. Karena saya eh, nggak ngerasa saya seorang YouTuber. Saya cuma pakai YouTube ini sebagai fasilitas untuk menyalurkan apa yang bisa saya bantu. Itu aja, ya. Jadi banyak yang subscribe, orang-orang baru nggak tahu, yang ikut-ikut lama mereka udah tahu. Sebab bulan 4 kemarin saya juga udah pengen ini, ingin saya tutup channel ini. Karena saya ngerasa, udahlah, udah cukup saya bantu saat itu sekitar 600 lebih, 700 subscriber, saya pikir ya udah cukup. Tapi tiba-tiba kejadian NTT, saya agak perpanjang, nggak taunya tiba-tiba jadi banyak gitu subscriber ya. Jadi ada yang bilang, Om jangan baper. Bukan baper. Saya nggak baper, cuma saya capek ya. Ada kesel kemarin diserang secara yang buat saya kesel itu ada ya, mungkin udah saya hapus lah chatnya, body shamingnya ada ya. Sebenarnya kalau saya masih darah muda saya tuntut itu ya. Terus yang serangan religion ada, udah saya hapus juga, orang nggak tahu gitu, maka saya agak marah gitu ya. Tapi udah lewat gitu. Karena itulah, saya itu berapa hari ini agak bergumul gitu ya. Saya lanjutkan, sebenarnya saya pengen tutup, nggak mau lanjutkan lagi gitu ya channel ini. Karena buat saya saya rasa udah cukup gitu apa yang mau saya sampaikan ya. Terus juga saya bukan cari makan di sini ya. Ini banyak yang baru subscribe dipikir saya YouTuber. Saya bukan YouTuber, maka saya nggak mau kasih nomor kontak saya sampai hari ini. Dari yang ikut saya tahun kemarin nggak ada satupun yang tahu kontak saya. Saya nggak mau kontak, saya juga nggak butuh terkenal ya. Makanya saya nggak mau ada grup gitu, karena nanti orang tahu nomor saya, kalau saya accept gitu, jadi bisa kontak, saya nggak mau. Nah, satu-satunya cara ya apa yang ingin saya sampaikan, saya ingin edukasi ya lewat YouTube aja ya, sebagai motornya gitu untuk apa. Tapi bukan berarti saya mau jadi YouTuber cari makan di YouTube, enggak ya. Bukan kayak artis-artis Indo atau yang subscribe dong, like, share. Saya malah kasih kalian free, nggak suka konten ini, cabut, pergi. Saya nggak butuh subscribe, gampang, cuma subscribe kayak berharga banget gitu, yang komen itu kan, yang kayak apa gitu. Nggak butuh. Yang herannya mereka munafik, udah saya kick out, suruh cabut, masih dia antengin ya kan di YouTube saya, pengen mencela ini itu, ada aja orang gitu. Tapi buat saya nggak ngaruh. Saya hari ini buat video itu bukan karena mereka itu sampah-sampah tuh, nggak. Saya hari ini buat video justru karena banyak sekali kalian yang saya nggak nyangka ya. Saya kadang baca komennya netes air mata, yang udah nganggap saya kayak orang tua gitu ya. Orang tua mereka, yang mereka menganggap saya beri nasihat mereka gitu. Terus yang banyak yang subscriber lama yang nggak komen, semuanya jadi komen gitu. Ingin saya tetap ini upload video buat konten gitu kan. Jadi saya pikir berapa hari ini itu yang saya pikirkan. Jadi akhirnya saya putuskan, ya udahlah hari ini saya buat lagi video gitu. Karena kalian gitu ya. Karena kalian, saya lihat, saya cek semua gitu. Memang ya dari 20.000 banyak sekali. Gua udah ini pengennya ini kan supaya ada yang pergi gitu, unsubscriber gitu ya. Malah gua nggak mau ini, malah bertambah subscriber, gua jadi bingung itu. Ini pusing gua. Jadi gini, juga hari ini saya buat video, saya nggak pengen. I do love you guys. Saya sayang kalian. Jujur, saya habis baca itu, banyak kalian anak-anak muda yang sangat-sangat baik, yang sangat-sangat polite, sangat ini ya. Yang buat gugah hati, saya pengen buat video balik gitu ya. Banyak sekali.
yang nganggap saya seperti orang tua mereka gitu kan, atau yang nganggap sebagai abang atau omnya gitu ya. Itu yang gugah saya pengen buat kalian yang anak-anak muda yang bagus sekali karakter. Saya suka anak-anak muda gitu yang sopannya. Jadi itu yang gugah saya untuk buat balik video gitu. Terus subscriber lama yang diem, yang nggak ini, akhirnya mereka buka cerita mereka juga saya terharu gitu ya. Beberapa yang mereka bilang saat nemu channel mereka dalam keadaan di titik bawah krisis, video saya sangat memberkati mereka bisa bangun dari keterpurukan. Itu yang gugah saya gitu, yang saya mau buat video lagi. Jujur, kalau bukan karena itu semua, saya sebenarnya udah pengen stop. Karena saya nggak berharap cari duit dari YouTube kok. Cuma ini capek gua buat konten, gua harus bahas ini. Berapa sih duitnya? 600-700 dolar itu nggak ada apa-apa buat hidup di Jepang. Ya, cukup cuma bayar uang listrik saya, ya, utility, gas, ya, sama internet fee, phone fee, that's it. Ya mungkin di Indo gede lah duitnya. Buat saya nggak, saya santai aja, saya riset untuk analisa invest saya, lebih cuan saya nggak pusing harus nanggepi komen orang, harus sakit hati diinin orang gitu ya. Bukan itu, saya cari damai, saya itu pengen, kemarin tuh saya cuma, sekarang saya nggak ada yang saya pusingin, ya. Saya nggak kaya, saya hidup sederhana, makanya saya nggak takut, ya kan, nggak kayak orang kalau yang suka pamer, mereka nggak ada dana, mereka pusing kan, takut didikut. Kalau saya hidup santai, saya nggak bergantung orang, nggak ada hutang, ya kan, hidup saya sederhana, udah saya manage cukup gitu kan. Kalau saya jatuh sakit pun saya udah atur semua hidup saya, jadi nggak ada yang saya susahin gitu ya. Maka kemarin saya sempat bergumul pengen saya tutup channel ini, tapi ngelihat begitu banyak ribuan yang ini positif terus tiap hari ini, akhirnya gue nyerah juga sama orang. Karena gimana ya, rasa kasih, rasa sayang nggak tahu, dengan belakangan ini saya lihat ini ada rasa ikatan batin sedikit yang tumbuh gitu dengan kalian, apalagi yang menganggap saya kayak orang tua mereka. Mungkin mereka udah nggak ada orang tua, nggak ada yang nasihatin, begitu lihat konten saya, mereka ngerasa, walaupun saya ngomel, mereka ngerasa orang tua ngomelin mereka gitu ya. Jadi mereka miss ini gitu. Ya udah, gua lanjutin ya. Jadi saya buat video kembali, saya buat konten hari ini karena untuk kalian ya, bukan untuk saya. Bener, saya nggak butuh, nggak cari makan di sosmed, bener ya. Jadi oke, sampai di situ hari ini kita coba bahas belakangan saya nggak bahas ini kripto, kita mulai dari ini. Jadi yang AOA saya lihat dan naik AOA memang ada proyek ya. Udah lama nggak ada proyek, kemarin baru tahu ada mulai dia kayaknya ada perubahan timnya, Aurora ya, AOA. Jadi saya lihat, saya cek tadi, saya coba cek, saya buka Indodax udah naik ya, tapi mungkin saya harap naik lagi. Tapi paling nggak kalian yang sangkut, saya rasa ada yang sebagian udah kejemput lah, sosnya udah naik begitu Aurora. Ngopi dulu sambil ngobrol ya. Nah, Aurora ini bukan hanya sekedar mainnet, saya tahu, saya dapat informasi, dia timnya yang baru ini ada perubahan tim, juga dia lagi bangun second layer kedua, ya. Jadi juga untuk mengurangi gas fee ini ya, yang Ethereum. Jadi dia juga bangun layer 2. Jadi saya rasa ke depannya AOA agak bakal harganya naik. Tapi kapan saya nggak tahu. Ini dia baru bangun. Dia bukan hanya mainnet, tapi memang kalau kalian baca di Telegramnya dia mainnet, dia umumnya. Tapi menurut info yang saya dapat bukan sekedar mainnet, dia juga bangun layer 2, ya. Jadi kayak Polygon ada layer 2, Cartesi layer 2, ada beberapa bangun layer 2. OMG, Omega C juga layer 2 mereka bangun ya. Nah, ini ini AOA Aurora juga mau buat layer 2 gitu ya. Jadi makanya syukurlah nyangkut-nyangkut ada harapan lah ya. Kalau apa, ya mudah-mudahan ini dia naik dikit aja udah ada yang kejemput gua rasa ya. Terus Pak Karat Saragi nanya-nanya ATT Attila ya. Saya nyari-nyari Attila nggak ada proyek loh. Saya udah cari bolak-balik informasi. Attila
tutup kuartal 2 ini nggak ada proyek loh. Kita lihat nanti masuk kuartal ketiga gimana ya. Eh, Kayaknya Attila agak memble gitu. Mudah-mudahan di kuartal 3 adalah dia buat event sedikit kayak gitu biar harganya naik ya. Saya cari-cari nggak ada info-info saya cari gitu untuk Attila nggak ada ya. Jadi Pak Saragi berapa kali nanya saya nggak sempet ini saya jawab yang namanya Koraj Saragi ya. Pak Saragi itu ya. Jadi yang lain yang pegang ATT itu saya rasa harus sabar untuk ke kuartal ketiga kalau yang nyangkut. Soalnya nggak ada event gitu. Saya cari-cari Attila ya. Terus yang nanya-nanya mau invest gitu long term sampai akhir tahun apa. Saya nggak ngomong terus bearish kapan. Nggak ada yang pasti sekarang. Nggak ada satu, semua ikut ini. Arus sekarang gini ya, ini saya juga ingatkan jangan agresif dulu mau beli koin. Ini posisi kita itu digantung sekarang ya, antara ini mau naik atau mau turun lagi. Ini dia mainin gini, hari ini aja agak ada berita Google bagus yang agak push gitu sedikit ini ya, tapi masih di posisi gantung kita gitu ya. Istilahnya hidup segan mati nggak mau gitu. Jadi mau naik apa turun ini ya. Jadi saya agak takut. Cuma saran saya tetap sama kalian, kalau yang udah kejemput di TP-TP dulu, jangan ini, karena saya takut nanti ada sekali lagi dibanting gitu ya. Nah itu aja, kita hati-hati. Jadi nggak usah ini dulu kondisi sekarang karena nggak jelas ya, semua nggak tahu arahnya baca, semua bingung ya. Ahli-ahli technical analysis kalian lihat lah, kalian boleh lihat yang luar-luar dari 2 minggu kemarin udah pada bingung, bearish bullish gitu ya, terus dengan segala ketakutan yang di spray gitu kan. Jadi sampai sekarang pun masih, kan saya bilang sideways. Nah sideway-nya ini nggak ada satu kejelasan juga mau naik atau mau turun dalam posisi diatur begitu bisa, karena kayaknya masih nggak jelas pergesekan mereka ya. Yang saya dapat informasi sekitar 10% institusi pemerintah udah masuk pegang Bitcoin. Nah mereka ini nggak suka, makanya ada mereka nggak mau. Satu sisi yang ini mereka coba ngepost sekarang. Ya, kalian lihat koran sekarang berapa dalam minggu terakhir kemarin ini kan udah mulai banyak berita positif ini itu Bitcoin begini begitu ya kan. Tapi lihat tuh masih karena ada tekanan juga. Mereka ada yang nggak mau kasih naikkan dulu gitu. Ya, jadi kita nggak tahu ini permainan mereka siapa, masih kita nggak jelas. Satu sisi lagi ada yang mau naikkan Ethereum juga. Nah yang pegang Ethereum kalian jangan takut, pegang aja. Ya, saya yakin di kuartal ketiga nanti Ethereum ini terbang gitu ya, karena lihat transaksinya gede-gede, ada yang beli banyak transaksi Ethereum ini ya. Jadi itu nanti juga bakal dipump tinggi itu saya rasa. Kalian hold aja yang Ethereum, nggak usah takut kejadian Bitcoin dump ini, tapi nanti pasti ini digenjot ke atas lagi itu. Saya rasa di kuartal ketiga Ethereum naik pesat juga nanti itu di kuartal ketiga gitu ya. Jadi hold aja buat yang Ethereum ya. Terus ini yang mau nanya kok mau invest apa, Cardano saya, banyak sekali yang mau kerja sama dengan dia gitu ya. Yang ini kalau yang long time ya, kalian misalnya yang mau invest, kok mau invest 4-5 tahun ke depan, 8-10 tahun. Sekarang kalian cicil tuh Cardano, masih murah ya. Cardano ada duit kalian beli. Kalau pas lagi dump merah murah, di situ kalian cicil, kalian beli Cardano gitu ya. Itu kerjasamanya bagus-bagus semua ya. Tadi baru saya lihat dengan Somi itu nanti kalau udah terintegrasi dia punya smart kontraknya. Smart kontrak sekarang kan lagi jalan nih, baru di launch dengan Alonso testnet ini kan. Jadi udah live itu, mainnetnya udah live, tapi belum ini nggak smooth. Nah itu lihat sampai 2-3 bulan ke depan ini ya.
2-3 bulan ke depan ini dia nggak ada masalah, smooth semua, manage-nya sukses, berarti smart contract-nya jadi. Ya, nah di situ integrasi langsung nyebrang semua gitu ya. Banyak sekali. Terus ini yang pegang CBK agak ini, saya juga lihat berita hari ini, CBK juga kerjasama ya, Nervous Network ya, Nervous Network kerjasama sama Cardano sebagai chain bridge-nya gitu. Dia bantu penyeberangan juga gitu. Ya, maka CBK tadi saya lihat naik juga sedikit ya. Kemarin saya cek masih 14 sen, hari ini 17 sen, 18 sen gitu ya, agak naik. Nah, nanti juga mungkin ada, jadi yang hall-hall begitu kemarin aja tunggu aja, nanti pelan-pelan proyeknya ini itu kalau udah sukses, dia punya launching, dia punya smart contract, si Cardano itu naik itu. Cuma kalian kalau yang mau pegang Cardano memang harus sabar, jangan harap dia pumping gitu, nggak bakal. Karena mereka benar-benar kontrol, mereka mau nggak hanya Cardano yang masuk timnya Cardano itu banyak, mereka juga satu misi yang nggak mau dipumping mereka punya. Mereka ingin natural, organik naiknya ya, natural naiknya. Jadi kuat mereka gitu ya. Nanti Somi itu sosial media yang nanti kedepannya saya rasa banyak akan ngalahin Facebook itu ya. Kalian lihat besar itu, proyek-proyek besar itu nanti ya. Jadi buat yang mau invest panjang, nggak usah pikir banyak ini tuh, kalian bisa nabung aja Cardano untuk long term ke depan ya, 5 tahun ke depan aja. Kalian lihat 4 tahun 2025 nanti lihat pas burannya gimana larinya dia itu, pas udah sukses semua, dia punya roadmap-nya kelar ya kan, itu udah kalian lihat gitu nanti. Sekarang lah waktu, karena masih murah, baru $1 lebih, $2 daripada misal ya Polkadot bagus, tapi Polkadot udah berapa satu koinnya ya kan. Mending kalian di Cardano sekarang itu gede itu ya. Itu karena misi Cardano ini bukan mau ngalahin Ethereum, enggak. Dia justru target dia Cardano ini jadi engine seperti Google. Ya, jadi maka kalau kalian udah nabung cukup banyak koinnya Cardano, kedepannya dia sukses kayak Google, ya sama kayak kalian megang sahamnya Google, kayak lu pade, ya kan? Nah yang gitu-gitu, jadi kita pegang yang punya fundamental kuat, yang jelas roadmap-nya gitu, nggak usah banyak-banyak, satu aja cukup kalian punya porsi, itu ke depan udah 10 tahun ke depan untuk anak sekolah, anak kuliah semua udah ada gitu, atau untuk pensiun Anda, atau untuk apa gitu kan. Makanya nggak usah muluk-muluk mau kaya mendadak dengan koin-koin yang nggak jelas-jelas, yang jelas kita invest gitu ya. Nah, Cardano itu bagus sekali. Sekalian kalian mau cicil ini itu, saya lihat wah proyek-proyeknya gila-gila gitu, yang mau integrasi, yang semua lagi nunggu smart kontraknya gitu ya. Yang ada dia Zero Wallet juga di belakangnya ada NASA gitu ya. Jadi banyak sekali proyek-proyek bagus. Mereka cuma tunggu smart kontraknya ini sukses. Karena udah jalan nih dengan Alonso testnet ini di hard fork-nya ya. Maka tunggu aja. Nah, kalau yang Congrats, yang VRA udah cuan ya, kemarin banyak kok udah ada cuan VRA ya, syukurlah. Ada yang dapatnya lumayan, dapat cuan 150% ya. Syukur. Cuma sih agak kepikiran satu yang di NTT itu yang honorer. Kemarin tuh dia agak kecepatan masuk, waktu itu nggak nyangka kena dam sama si Elon. Rencana saya strategi semua rusak gara-gara si Elon itu. Kesel juga saya itu. Gondak kalian udah enak gitu apanya. Aduh, salah si Elon itu. Saya agak pikiran yang ada siapa namanya yang honorer di NTT. Dia VRA agak tinggi dia beli sebelum kena dam sama si Elon itu, jatuh harga. Karena kalau nggak di dam sebab VRA tetap naik karena dia memang bulan 6 ini ada ini kan event kan. Nah, cuma udah kena dam gitu jatuh ke bawah sekali, walaupun event ini dia agak nongkrak ya, yang beruntung yang serok bawa gitu kan. Itulah yang tiful kalian yang udah ini ya syukurlah ini. Jadi untuk weekend ini rekomen kalian bisa ini coba aja Ren masih under value, ada proyek dia itu Ren ya. Ren boleh,
Terus Koti saya lihat juga masih undervalue. Habar masih undervalue itu. Kalian boleh beli itu, ya. Habar ya. Jadi itu aja dulu video saya hari ini. Kalau kalian mau beli koin, beli itu Ren, Habar, Koti. Itu boleh undervalue ya, masih murah sekali gitu ya. Seharusnya mudah-mudahan juga hari ini tanggal 3, besok 4 hari ini seharusnya udah mulai naik terus nih. Ini kan udah hijau, seharusnya mereka konferensi Bitcoin itu besok penting gitu, seharusnya makin naik gitu ya. Mudah-mudahan koin-koin kalian satu persatu kejemput, jangan ambisi. Kita lihat sampai pertengahan bulan ini ya. Kalau dia sideways terus berarti kita yang udah TP tunggu dia jatuh aja ya. Dia jatuh nanti baru kita serok bawa gitu. Ini harus mainnya ini ya, invest harus sabar, harus hati-hati. Gonda Anda kejebak gitu ya. Jadi itu aja hari ini video saya. Mudah-mudahan video saya hari ini bisa nenangin kalian setiap hari suruh upload video. Inilah tanda kasih saya, tanda sayang saya, because I care you all, I love you all. Oke. Kalau bukan itu saya udah nggak mau upload video. Saya buat YouTube bukan karena uang, jujur. Saya duduk ini, saya sekarang aja gini, saya di kripto ini lagi begini, saya masih buat uang kok. Tuhan masih berkati saya. Saya punya emas lagi bullish, ya. Saya lagi cuan banyak di emas gitu. Saya lagi bullish gitu, ya. Maka saya nggak pusing gitu. Saya bukan cari uang di YouTube, ya. Jadi itu aja. Saya sekedar berbagi. Mudah-mudahan hari ini video hari ini bisa juga ngobati kerinduan kalian lah ya. Itu aja. Saya selalu doa untuk kalian semua yang saya kasihi ya, anak-anak kalian semua yang anggap saya sebagai orang tua. I was bless you all. Oke. Salam saya Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.